Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, di sini kakak memiliki gerakan senam otak yang berbeda dengan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik bisa mempraktekannya ketika sebelum belajar ya. Tapi tidak usah divideokan dan dikirimkan ke kakak, itu tidak usah, hanya dipraktekkan saja ketika sebelum belajar. Nah, gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakannya seperti itu ya, adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari muatan materi yaitu IPS dan PPKN dengan materi kenampakan alam serta adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam. Tujuan mempelajari materi hari ini yaitu dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, kalian dapat menyebutkan kenampakan alam yang terdapat pada gambar secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu dengan kegiatan menyimak video pembelajaran mengenai kenampakan alam, kalian dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah, daratan, dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar, kalian dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam di sekitarnya. Adik-adik, apakah kalian tahu kenampakan alam itu apa? Ya, kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam ini terdiri atas dua, yaitu kenampakan alam berupa perairan dan kenampakan alam berupa daratan. Kemudian, manusia melakukan adaptasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Manusia melakukan adaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan di mana tempat mereka tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi mata pencaharian, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi, coba adik-adik simak tayangan berikut ini. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Amatilah gambar tersebut dengan baik. Menurutmu, apakah Indonesia memiliki kenampakan alam seperti gambar yang ada di hadapanmu ini? Ya, Indonesia memiliki kenampakan alam seperti pada gambar. Indonesia memiliki dataran tinggi, memiliki pantai, memiliki perkotaan, dan juga memiliki dataran rendah. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan, yang contohnya seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Kemudian, kenampakan alam wilayah perairan, contohnya sungai, danau, dan laut. Sekarang kalian perhatikan, berikut ini adalah kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan kenampakan alam yang terletak pada ketinggian 600 meter atau lebih di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan. Pegunungan merupakan deretan dari gunung. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ada juga dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, pantai.
Pantai adalah batas wilayah antara daratan dan laut. Berikutnya adalah kenampakan alam wilayah perairan. Contohnya, sungai. Sungai adalah aliran air tawar di permukaan bumi yang bermuara di laut. Kemudian, danau. Danau adalah cekungan luas di daratan yang terisi oleh air. Dan laut. Laut adalah kawasan perairan asin yang membagi daratan menjadi benua-benua serta pulau-pulau. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan manusia yaitu adaptasi dalam jenis mata pencarian utama. Mata pencarian utama penduduk dataran tinggi dengan penduduk dataran rendah tentu saja berbeda. Kemudian, adaptasi yang berikutnya adalah makanan. Makanan di tiap-tiap wilayah atau di tiap-tiap lingkungan tempat tinggal itu berbeda-beda. Kemudian jenis tempat tinggal. Berikutnya juga pakaian yang dikenakan. Pada peralatan rumah tangga dan juga teknologi. Meskipun alam dan kenampakan alam daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Sekarang kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ya, ketika sekolah berjalan dengan normal, kalian mungkin pernah melaksanakan kegiatan seperti pada gambar ini. Gambar ini merupakan contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Gotong royong dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Sikap ini dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Lalu, apa ya manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, manfaatnya adalah dapat menumbuhkan sikap saling menghargai. Kemudian, menghindari perselisihan dan permusuhan. Berikutnya, menjalin kerjasama antar warga. Menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat dan membiasakan saling membantu atau tolong-menolong. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Semoga adik-adik sudah memahami pembelajaran materi hari ini ya. Akan tetapi seperti biasa, jika adik-adik belum merasa paham, coba adik-adik bisa mencari materinya itu lebih dalam lagi ya, baik itu di buku ataupun di internet. Dan pembelajaran hari ini, terima kasih sudah menyimak tayangan video pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.